para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel yang sengaja didesain untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Saya saat ini ketemu lagi dengan kalian, saudara-saudara mahasiswa peserta PPK Prajabatan. Nah, mengapa saya datang? Ternyata kalian punya banyak pertanyaan. Yang pertanyaannya itu saya yakin merupakan aspirasi yang luar biasa yang harus disampaikan, harus kita buat supaya pengambil kebijakan itu mendengar dari apa yang saudara-saudara sarankan, saudara harapkan itu. Nah, saudara, oleh karena itu jangan lupa klik subscribe para mahasiswa peserta PPK Prajabatan supaya channel ini tetap eksis dan kita punya pengikut yang banyak sehingga kita bisa didengarkan para pengambil kebijakan. Nah, saudara, kalau saja YouTube ini datang ke gadget dan laptop ataupun gadget-gadget smartphone yang Anda miliki, ini bukan lain karena berkat editor channel Suyanto.id, Mas Heri TW, Heri Teguh Yono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, baiklah, saya paham bahwa saudara berada dalam tekanan-tekanan tugas dan juga tekanan-tekanan ketidakpastian menurut persepsi saudara. Jadi ketidakpastian akan masa depan kalian. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang kita suarakan ini bisa didengar oleh pengambil kebijakan sehingga mereka bisa membuat kebijakan yang bisa mengakomodasi apa yang Anda aspirasikan itu. Baik, karena pertanyaannya itu sangat-sangat penting, saya akan membacakannya ini. Nah, supaya utuh, tidak terkurangi dan tidak ditambah, atau kalau nggak jelas saya akan memberi interpretasi. Ini ada pertanyaan. Jadi kelinci percobaan, udah bela-belain ninggalin kerja, gaya hidup lebih besar dari beasiswa. Kedepannya sebenarnya rekrutmen guru mau kayak gimana? Kalau ngasih janji tolong ditepati. Udah ada yang bilang udah selangkah mau jadi PNS atau CPNS, tapi kenyataan apa? Nah, saudara, ini saya kira sebagian besar dari saudara memang mempertanyakan soal ini. Saya tidak yakin bahwa ketika ada rekrutmen itu ada janji bahwa kalian akan langsung jadi CPNS di dalam formulir itu. Saya nggak yakin. Tapi kalau ada, syukur alhamdulillah. Nah, saudara, soal CPNS sekali lagi, ini semua memang masih ada prosedur, second prosedur mengenai undang-undang pegawai negeri. Jadi saudara tidak cukup sekolah di PPK Prajabatan lalu langsung CPNS. Saya kira tidak seperti itu, kecuali memang ada peraturan yang bisa mengganti undang-undang itu. Kalau tidak, saudara tetap saja harus menghadapi proses-proses bagaimana saudara ikut seleksi pada ASN yang akan saudara cita-citakan. Ya, saudara tahu bahwa PDGK pun juga seperti itu. Nah, inilah persoalannya. Jadi menurut saya tenang saja. Insya Allah saudara, insya Allah pasti akan diproses ke dalam suatu status di mana itu akan memartabatkan guru. Karena semangatnya ini adalah untuk mengganti guru pensiun. Guru pensiun itu banyak dan kekurangan guru juga masih banyak. Jadi untuk gelombang 1 dan 2 plus P3K ini belum bisa memenuhi. Jadi constraint-nya itu bukan supply-nya, tapi justru constraint-nya itu ada pada kemampuan APBN kita untuk menggaji guru-guru yang kurangnya itu ratusan ribu itu. Saudara tahu bahwa
P3K itu masih banyak yang belum digaji juga, padahal dia juga sudah meninggalkan pekerjaan yang lama. Jadi saudara punya teman untuk kasus yang seperti ini. Oleh karena itu untuk sementara saya himbau saudara tetap istiqomah menghadapi LMS itu supaya segera selesai. Kalau sudah selesai itu berjuang pada tahap berikutnya ya, gitu ya. Saran saya, dan tentu saja jangan sampai putus asa, karena putus asa itu tidak baik. Kalau saudara stres, lihat konten. Besok pagi saya akan bikin konten bagaimana memanage stres untuk kalian semua dengan narasumber Profesor Julia dan Dr. Ika dari Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pertanyaan berikutnya ini ya mirip-mirip lah, tapi nggak perlu saya sebut namanya, bahwa ini ada di komen video yang sebelumnya. Dikatakan kalau kuota peserta PPG diproyeksikan berdasarkan jumlah guru yang pensiun dengan tujuan mengganti kekosongan guru tersebut. PPL juga ditempatkan langsung di sekolah dengan guru yang akan mengalami masa purna tugas. Pertanyaannya, Prof, fakta di lapangan ada sekolah-sekolah yang memang sudah menyiapkan ganti, yang sudah ganti untuk guru tersebut, entah itu dari PNS yang mutasi atau P3K. Seolah Pemda dan GTK kurang ada koordinasi yang jelas. Memang idealnya kami harus fokus dengan tugas kami menyelesaikan PPG ini, tapi kami juga butuh kepastian. Kepastian apa maksudnya? Kami juga butuh kepastian hukum yang jelas PPG agar menjalaninya pun tanpa kecemasan. Nah, sekali lagi kecemasan kan. Sebabnya saya bikin konten kecemasan. Nah, saudara, jadi apa yang saudara lihat itu belum tentu benar. Apa yang saudara dengar belum tentu benar di sekolah yang akan digunakan PPO. Sudah ada calon-calon yang mengisi di situ, seolah ada putra mahkota dari sekolah itu. Pemerintah kan memang punya data. Datanya dari mana? Itu dari Dapodik. Tidak bisa sekarang ini sekolah mengisi seenaknya guru-guru yang di luar skema dari pemerintah untuk pengadaan guru baru. Kalau zaman dulu bahkan guru-guru itu direkrut dari kepala sekolahnya, bisa saudaranya, keponakannya, dan sebagainya. Sekarang nggak bisa, ya, guru honorer sudah nggak ada, terminologi sudah nggak ada. Jadi saudara jangan terlalu terkecoh dengan fakta. Ini bukan fakta, jangan-jangan opini itu. Ini opini yang ada di sekolah itu. Nah, faktanya, datanya pasti ada di kementerian. Di GTK punya, di GTK punya. Berdasarkan data dari Dapodik. Berapa siswanya, berapa gurunya, rasionya berapa, yang pensiun berapa, itu ada. Jadi saudara jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa membeli informasi. Membeli dalam arti saudara iya, lalu percaya bahwa informasi yang terjadi di sekolah itu. Nah, baiklah. Ini mohon berikutnya, mohon Bapak Profesor Yanto juga Bapak Dr. Romi Siswanto yang selama ini selalu memotivasi para mahasiswa untuk bersemangat mengikuti PPG Prajapan tetap setia mengawal serta ikut memperjuangkan kelanjutan program ini. Hendaknya pemerintah pusat memberikan instruksi secara serentak kepada pemerintah daerah melalui dinas setempat bahwa sekolah yang memiliki formasi kosong akibat pensiun di tahun 2023 ini akan diisi oleh guru lulusan PPG Prajab. Jika tidak ada kebijakan yang jelas dan dari pusat, kasihan nasib para lulusan PPG Prajab sebagai pendatang baru. Ini ungkapan dia, akan tersisihkan dan di sekolah penempatan. Sejak semula saya mengkhawatirkan bahwa program PPG Prajab ini tumpang tindih dengan program perekrutan P3K. Salah satu cara untuk mengatasi problema ini adalah mengembalikan program PPG Prajab pada tujuan awal,
yang didengung-dengungkan. Tujuannya apa? Yaitu pemerintah pusat, yaitu mengisi kekosongan formasi pensiun tahun 2023. Ini yang harus diperjuangkan pemerintah pusat. Maksudnya ini yang harus diperjuangkan pemerintah pusat. Maaf ya, saya bacanya kehabisan nafas, jadi berhentinya tidak pada tempatnya. Dengan menetapkan payung hukum untuk para lulusan PPG, dan pemerintah pusat segera memberikan pemberitahuan atau instruksi, ya, instruksi secara menyeluruh ke daerah-daerah agar daerah siap untuk menerima dan tidak melakukan penolakan. Nah, ini saudara, jadi konteksnya saudara perlu paham bahwa sekarang ini ada undang-undang pemerintahan daerah. Dalam undang-undang pemerintahan daerah itu, guru itu adalah termasuk SDM yang kewenangannya itu ada di daerah. Jadi kalau saudara berharap pemerintah pusat memberi peraturan, kemudian memerintahkan pemerintah daerah untuk menerima kalian di situ, ini tidak ada kewenangannya untuk itu. Namun, menurut hemat saya, bukan berarti saudara akan ditelantarkan. Tentu pada saatnya nanti, pemerintah pusat itu akan berkoordinasi di dalam menentukan formasi di masing-masing sekolah. Nah, disitulah pentingnya pemetaan tentang domisili Anda, daerah mana, itu yang akan digunakan untuk penempatan. Nah, itulah keadaan yang sebenarnya, dalam arti bahwa saudara juga harus paham undang-undang tentang pemerintah daerah, di mana dinas pendidikan itu bukan bawahan menteri, bupati juga bukan bawahan menteri. Dia memiliki otonomi, tapi dia bisa berkoordinasi. Jadi kementerian bisa berkoordinasi dalam kerangka untuk tujuan nasional. Walaupun pemerintah daerah itu merupakan daerah otonom, tapi dia kan juga memiliki tujuan untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas guru. Nah, berdasarkan common goal itulah, maka mereka akan bekerja sama dengan pemerintah pusat. Nah, itulah kira-kira yang akan terjadi, saudara. Jadi, saudara jangan terfokus bahwa saya harus CPNS sebelum lulus. Itu malah nggak terjadi. Anda kehilangan energi. Dah, pokoknya sekarang belajar baik, kemudian berprestasi, dan itu nanti insya Allah suara kita, suara saudara di suyanto.id ini merupakan saluran yang paling bisa kita buat supaya mereka paham, dan saya yakin pengambil kebijakan itu ada yang melihat ini, apalagi kalau followernya ini semakin banyak, itu tentu diperhatikan. Nah, orang-orang yang channel-channel yang followernya semakin banyak, itu tentu merepresentasikan banyak sekali orang yang menyampaikan pendapat lewat suyanto.id misalkan saja. Harapannya kita semua, saudara saya, ini adalah menyuarakan hati nurani untuk memberikan inspirasi supaya mengambil kebijakan itu, walaupun tidak mungkin kebijakan itu menyenangkan untuk semuanya. Kebijakan itu memang harus memilih. Kalau menyenangkan untuk semua itu bukan kebijakan, itu stand up comedy itu namanya. Semua senang. Nah, ini tapi paling tidak dengan kita berbicara di sini, saudara berpendapat, saya membacakan, saya berkomentar, saya menjawab, sepanjang itu bukan menyangkut kebijakan, sepanjang itu analisis logika, maka ini akan memberi arahan, akan memberi feedback loop terhadap kebijakan pemerintah. Gitu ya, saudara-saudara. Jangan putus asa, tetap belajar, dan kita tetap menyuarakan apa yang jadi inspirasi saudara dan inspirasi kita melalui suyanto.id. Oke, sampai ketemu.